Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Muarif SEMM. Saya adalah dosen Universitas Pamulang, Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya menjadi dosen di Universitas Pamulang sejak tahun 2017 dan sudah mengampu beberapa mata kuliah. Mata kuliah spesialisasi saya di sini adalah mata kuliah kewirausahaan, yang mana mata kuliah kewirausahaan terbagi menjadi 18 pertemuan dan berbobot 3 SKS yang diampu oleh mahasiswa-mahasiswa semester 2. Menurut Thomas W. Gimmerer, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa dasar-dasar kewirausahaan, pemahaman dan penjiwaan, serta kemampuan tentang kewirausahaan sehingga mahasiswa termotivasi untuk berwirausaha. Mata kuliah ini terdiri dari teori tentang konsep dasar kewirausahaan yang meliputi sikap, kepribadian, dan profil seorang wirausaha, pengenalan potensi diri, pengembangan kemampuan manajerial, keberanian mengambil risiko, pengenalan fungsi model kewirausahaan, mengembangkan ide dan analisis peluang usaha, analisis SWOT, pembuatan rencana usaha, serta mempresentasikannya. Capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat mampu memahami, mengaplikasikan, dan menalarkan dasar-dasar kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, serta strategi dalam berwirausaha. Pada mata kuliah ini, bahan kajian dari kewirausahaan meliputi 18 pertemuan. Yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, hakikat kewirausahaan. Yang ketiga, motivasi berwirausaha. Yang keempat, karakteristik dan nilai hakiki kewirausahaan. Yang kelima, menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Yang keenam, model peran dan fungsi wirausaha. Yang ketujuh, proses kewirausahaan. Yang kedelapan, ide dan peluang usaha. Yang kesembilan, merek. Yang kesepuluh, latar belakang studi kelayakan bisnis. Yang kesebelas, aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Yang kedua belas, aspek operasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang ke-13, aspek SDM dan yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Yang ke-14, aspek lingkungan studi kelayakan bisnis. Yang ke-15, aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Yang ke-16, strategi kewirausahaan. Yang ke-17, strategi mencapai keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, yang ke-18 adalah strategi pengembangan usaha. Teknik perkuliahan yang saya gunakan adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya menyampaikan materi menggunakan buku untuk mahasiswa. Salah satunya adalah karangan Dr. Basrowi dengan judul buku Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi. Lalu, interaksi yang saya gunakan, saya di sini selalu mengajak mahasiswa aktif berdiskusi dalam sesi perkuliahan, di mana agar terciptanya interaksi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Saya juga menggunakan media WhatsApp group untuk
berinteraksi membahas hal-hal yang memang masih belum dipahami oleh mahasiswa. Lalu, saya juga menggunakan Google Meet untuk perkuliahan secara sinkronus dan melalui Learning Management System untuk perkuliahan secara asinkronus. Yang ketiga adalah asesmen, di mana biasanya di awal pertemuan perkuliahan, saya akan menjelaskan yang namanya kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Jadi, dalam kontrak perkuliahan ada 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah kehadiran 10%, yang kedua tugas 20%, yang ketiga UTS 30%, dan yang terakhir adalah UAS 40%. Metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan metode pembelajaran SCL atau Student Centered Learning dengan presentasi dan berdiskusi. Baik, sekarang kita lihat cuplikan pengajaran saya secara sinkronus atau tatap maya untuk mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan kelima yang membahas mengenai menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi pada minggu ini kita sudah memasuki pertemuan kelima untuk mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship, yang mana nanti kita akan membahas mengenai beberapa hal untuk pertemuan kelima ini. Jadi materi kali ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Jadi menjadi pengangguran merupakan suatu keadaan yang banyak ditakuti oleh orang-orang dewasa. Tetapi membangun jiwa wirausaha pun tidak mudah, sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Saat ini kebanyakan orang lebih fokus mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana persaingan dalam dunia kerja pun semakin ketat ya saat ini ya. Jadi kalian ini sebagai mahasiswa, jadi di sini kalian sebenarnya sudah seharusnya dapat mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Jadi maka dari itu untuk dapat menghindari pesatnya dunia kerja yang semakin menyempit peluangnya, jadi di sini kalian perlu menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha agar bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Wirausahawan yang handal tidak begitu saja lahir, apalagi bakat turunan yang diwariskan dari keluarganya. Biasanya suka ada bakat turunan gitu ya kalau misalnya berwirausaha. Misalnya orang tuanya sudah menjadi pengusaha, atau dalam hal kecilnya orang tuanya punya warung kecil-kecilan dan lain sebagainya. Jadi di sini turunan yang diwariskan dari keluarganya, karena notabene keluarganya seorang wirausahawan juga. Misalnya menjadi seorang wirausaha yang handal jelaslah dibutuhkan atau diperlukan pelatihan dan upaya keras dalam mencapainya. Di sini untuk melatihnya cukup banyak jalan ataupun cara yang bisa ditempuh dan dilakukan agar senantiasa terlatih dan semakin mahir. Oke, ada beberapa langkah-langkah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dalam diri secara individu. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama adalah melalui pendidikan formal yang sedang kalian lakukan saat ini. Jadi berbagai lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan menengah maupun tinggi, di sini menyajikan berbagai program dan praktek mengenai kewirausahaan. Hal itu bisa dilihat dari tersajinya pelajaran ataupun mata kuliah
kewirausahaan yang sedang kalian jalankan saat ini. Bahkan dalam beberapa program studi pilihan, pelajaran ataupun mata kuliah kewirausahaan ini merupakan pilihan mata kuliah yang wajib ditempuh bagi para mahasiswa. Ini tidak lain merupakan langkah dan bekal awal bagi mahasiswa, bagi individu maupun bangsa dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas yang semakin kompetitif. Yang kedua, yang kedua di sini melalui seminar-seminar kewirausahaan. Jadi berbagai seminar kewirausahaan seringkali diselenggarakan dengan mengundang pakar dan praktisi kewirausahaan. Sehingga melalui media ini kita akan membangun jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan dalam diri kita. Yang ketiga yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Jadi berbagai simulasi usaha biasanya diberikan melalui pelatihan baik yang dilakukan di indoor maupun di outdoor atau di luar ruangan. Di sini melalui pelatihan ini keberanian dan ketanggapan kita terhadap dinamika perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan dikembangkan. Melalui cara ini kita akan semakin terlatih dan profesional untuk menjadi seorang wirausaha. Mungkin salah satu contohnya adalah Kominfo pernah mengeluarkan program kewirausahaan digital seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah otodidak. Jadi kalau misalnya otodidak itu bisa diartikan belajar sendiri gitu ya. Jadi melalui berbagai media kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha. Misalnya melalui biografi pengusaha-pengusaha sukses. Kalian kalau misalnya berbicara mengenai pengusaha sukses, nama siapa yang pertama kali terbenak di mind atau di otak kalian? Ada siapa kira-kira? Pengusaha-pengusaha sukses yang menjadi inspirasi kalian untuk berwirausaha. Mas Rian, gimana Mas Rian? Sandiaga Uno, Khairul Tanjung. Itu orang-orang yang menjadi inspirasi Mas Rian. Kalau misalnya memang di kemudian hari Mas Rian menjadi seorang pebisnis atau wirausaha gitu? Iya, masuk salah satunya. Iya. Kalau yang lainnya ada nggak inspirasi seorang pengusaha yang menjadi inspirasi kalian untuk semangat, termotivasi berwirausaha? Selain Mas Rian ada lagi nggak kira-kira yang termotivasi? Oh ternyata si ini saya sangat ngefans banget ya sama dia ya karena oke, Adit siapa Dit kira-kira Dit? Mungkin Elon Musk bisa, Pak. Elon Musk ya. Kenapa terinspirasi dengan Elon Musk? Dit? Gimana ya? Pokoknya Ya, siapapun pengusaha iya. sukses, kita harus bisa menginspirasi mereka gitu ya. Intinya kan berwirausaha itu adalah hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Jadi pokoknya yang pengusaha-pengusaha muda maupun yang sudah lama kalau misalnya sukses ya itu bisa menjadi inspirasi kita apabila kita ingin menjadi seorang wirausaha seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi. Jadi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian memiliki keterampilan, memiliki kualitas individu yang meliputi sikap, kemudian motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan. Jadi ada beberapa kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama adalah managerial skill. Jadi di sini managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Di sini seorang wirausahawan harus mampu menjelaskan fungsi-fungsi POAC. POAC
Ada yang tahu POAC? Masih ada yang ingat atau ada yang lain sebagainya? Masih, Pak. Masih ya. Jadi POAC itu Masih. ada planning, Planning, ada organisasi, iya, terus Berarti aktuatif, aktuatif, dan yang dan terakhir adalah controlling. 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 Iya. Jadi Controlling. fungsi-fungsi POAC itu sangat melekat dalam managerial skill seperti itu. Yang kedua keterampilan yang harus dimiliki, kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah conceptual skill. Jadi kemampuan untuk merumuskan tujuan, kemampuan untuk mengambil kebijakan dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausahawan yang sukses. Pada dasarnya memang tidak mudah mendapatkan kemampuan tersebut, yaitu conceptual skill. Di sini kita harus ekstra belajar dari berbagai sumber dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain dalam berwirausaha. Yang ketiga yaitu human skill atau keterampilan memahami, mengerti, dan berkomunikasi. Jadi di sini maksudnya adalah supel, mudah bergaul, simpati dan empati kepada orang lain adalah modal keterampilan yang amat mendukung, yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti tersebut, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha seperti itu. Yang keempat adalah decision making skill atau keterampilan merumuskan masalah dalam mengambil keputusan. Jadi di sini sebagai seorang wirausaha, kita seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Karena memang pada dasarnya berwirausaha adalah penanggung resiko ketidakpastian. Jadi berbagai permasalahan biasanya bermunculan. Wirausaha dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah time managerial skill. Jadi di sini para psikologi mengatakan bahwa salah satu penyebab atau sumber stres seorang wirausaha adalah ketidakmampuannya seseorang dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Pada dasarnya, secara harfiah, kalian semua yang ada di perkuliahan ini memiliki time managerial skill seperti itu. Jadi kemampuan mengelola waktu. Jadi itulah 5 kemampuan atau kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Oke, jadi itulah tadi materi mengenai bagaimana menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Sejauh ini apakah mengerti apa yang setelah saya sampaikan semuanya tadi dari awal sampai saat ini? Mengerti, Pak. Mengerti ya. Mengerti, Pak. Kira-kira ada yang mau Mengerti, Pak. ditanyakan? Ya, Pak. Oke, Aditya, gimana Dit? Ada yang bingung nih, Pak. Saya mau nanya, gimana sih caranya ngambil keputusan yang tepat apabila ngadepin sebuah masalah dalam berwirausaha sih, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Jadi bagaimana mengambil keputusan yang paling tepat gitu ya, ketika menghadapi masalah. Seperti itu ya, Dit ya? Ya, Pak. Oke, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pengambilan keputusan itu tepat dalam berwirausaha. Jadi yang pertama itu ini, Dit, lebih berani dan tidak takut, nggak usah takut, lebih berani dan nggak usah takut. Jadi pada dasarnya memang banyak pengusaha yang tidak berani mengambil keputusan bisnis karena hal ini menghindarkan resiko buruk dari setiap keputusan yang akan diambil. Jadi perlu kalian ingat juga ya, semua pengusaha pasti pernah salah mengambil keputusan.
Jadi yang pertama adalah harus lebih berani dan tidak takut. Jadi akan tetapi kesalahan saat mengambil keputusan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi mereka untuk terus mengasah kemampuannya dalam membuat keputusan selanjutnya. Yang kedua itu mengenai pengambilan keputusan. Yang kedua yang terpenting itu adalah diskusi. Diskusi untuk menemukan solusi. Jadi memang terkadang ada beberapa keputusan yang tidak bisa diambil sendiri gitu ya. Jadi dan membutuhkan seseorang untuk berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini kalian misalnya bisa mengajak orang-orang yang lebih mengerti dan kalian percaya untuk diajak berdiskusi. Jadi ada di sini bisa meminta pendapat kolega, rekan bisnis, atau misalnya manajer ataupun karyawan sekalipun seperti itu. Jadi di sini semakin banyak orang yang kalian ajak berdiskusi, semakin besar pula kesempatan Anda mendapatkan ide-ide yang tidak terpikirkan oleh kalian seperti itu. Yang ketiga itu mungkin bisa menentukan deadline, ya, menentukan deadline untuk setiap keputusan. Jadi di sini maksudnya semakin berat masalah yang dihadapi, akan semakin sulit juga proses pengambilan keputusannya, seperti itu. Jadi di mana kalian membutuhkan banyak waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkannya matang-matang. Namun di sini dalam mengambil keputusan jangan pernah kalian terlalu lama dalam bersikap. Jadi harus lebih proaktif gitu ya, jangan terlalu reaktif. Jadi hal ini dapat membuat kesempatan kalian hilang begitu saja hanya karena telat mengambil keputusan, seperti itu. Jadi ada 3 ya Ditya, ada 3 solusi atau dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah dalam berwirausaha. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah diskusi untuk menemukan solusi, dan yang ketiga adalah tentukan deadline untuk setiap keputusan. Seperti itu, Dit. Sejauh ini mengerti, Dit, maksudnya? Ngerti, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Saya Pak mau tanya. Oke, Nabila. Gimana Nabila? Seseorang yang memiliki sifat introvert itu apa bisa untuk membangun berwirausaha ya Pak? Bisa nggak ya membuat wirausaha? Oke, jadi introvert ya. Jadi kalau seorang introvert memang itu hal yang sangat itu ya. Jadi memang tadi gimana seorang introvert bisa berwirausaha? Bisa nggak sih seorang introvert membuka bisnis, menjalankan bisnis atau berwirausaha? Jadi gini Nabila. Jadi memang pada dasarnya orang yang introvert itu memang sering dianggap tidak bisa berwirausaha karena jarang melakukan sosialisasi ya. Mungkin gampangnya lebih suka sendiri gitu ya. Tapi di sini hal tersebut tidaklah benar karena seorang introvert juga mempunyai banyak potensi yang dapat membuat dirinya berhasil dalam berbisnis, bahkan saat memulai usaha yang pertama kali. Di sini seorang introvert membutuhkan beberapa strategi mungkin ya dalam menjalankan sebuah usaha. Yang pertama adalah memilih ekstrovert sebagai partner bisnis. Jadi kan kalau ekstrovert itu dia mudah bersosialisasi dan lain sebagainya. Jadi di sini orang yang memiliki kepribadian introvert lebih cepat kehabisan energi usai berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Jadi di sini kalian bisa memilih seorang ekstrovert sebagai partner daripada harus memaksakan diri. Mungkin kalau misalnya diambil contoh seorang pendiri Apple, double Steve ya, Steve Jobs dan Steve Wozniak. Jadi Steve Jobs itu yang menjadi ekstrovert, seorang ekstrovert memiliki tanggung jawab pada pemasarannya. Terus si Wozniak ini memiliki sifat introvert. Jadi Wozniak ini lebih banyak mengatur pada perkembangan produk yang memang tidak terlalu berinteraksi dengan yang lainnya seperti itu.
Strategi yang kedua mungkin bisa memanfaatkan kemampuan leadership. Jadi di sini para introvert sebenarnya memiliki sifat kepemimpinan yang bisa membuatnya menjadi seorang leader yang dapat dipercaya. Walaupun seorang introvert terlihat tenang, di sini seorang introvert selalu tekun dalam berpikir, yang membuat mereka menjadi pemikir kritis dan juga pintar ketika menentukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah mengatur energi. Tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi kalau belum menemukan partner seorang ekstrovert, maka di sini mungkin seorang introvert perlu mengatur strategi gimana mengatur energi agar tidak mudah lelah, karena memang pada dasarnya seorang introvert itu sangat mudah lelah. Seperti itu Nabila. Sudah dimengerti Nabila? Jadi ada 3 ya Nabila ya. Jadi ada 3 strategi yang perlu dimiliki dan seorang introvert juga pasti bisa menjalankan sebuah usaha. Seperti itu Nabila. Sudah jelas Nabila? Iya Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya tutup saja ya perkuliahan kita pada kali ini. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan dapat bermanfaat. Saya tutup perkuliahan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih. Dengan perencanaan pembelajaran yang terencana, sistematis, dan persiapan yang cukup, serta antusias dan partisipasi aktif dari mahasiswa, perkuliahan ini sudah berjalan dengan baik. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.